Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Well, I hope you are doing well, okay? Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja, oke? Okay? Jumpa lagi dengan Bu Lis di materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 2. Diawali dengan chapter 7 yang berjudul Narrative Text, atau dalam bahasa Indonesia adalah teks naratif, ya. Tapi sebelumnya kalian bisa mengamati gambar dulu belakang ya, tulisan ya. Di situ Bulis punya tujuan. Kenapa Bulis memilih ada gambar dua hewan di situ? A bird, a pigeon ya, seekor burung merpati, and a little grub ya, seekor ulat kecil yang berada di pohon ya, di daun ya, dia sedang berada di daun, kemudian burungnya berada di cabang sebuah pohon. Nah, mereka saling berkomunikasi anak-anak ya. Jadi di situ tujuannya Bulis adalah seekor hewan yang satu dengan hewan yang lainnya saling berkomunikasi. Nah, itu kan tidak mungkin, itu hayal, cerita hayal. Nah, itulah tujuan dari teks naratif ini. Oke, kita mulai ke pembahasan awal ya. Sebelum kalian memahami apa itu naratif teks sesungguhnya, kalian tolong dengarkan ya video ini sampai selesai ya. Nah, coba kalian lihat gambar itu. Ada seekor si kancil ya, sedang melompat-lompat di atas kepala buaya. Nah, jadi mungkin dia ingin menyeberang sungai, mau ke daratan, berhubung dia tidak bisa berenang. Mungkin dia mencari akal ya, supaya dia bisa sampai ke daratan. Jadi dengan melompat 1, 2, 3, berapa tuh, tidak terhingga. Nah, itu cerita dongeng itu anak-anak ya. Kemudian gambar yang sampingnya adalah Pinocchio ya. Mungkin kalian tahu kan Pinocchio itu siapa? Nah, semakin dia berbohong pada dirinya sendiri, semakin hidungnya itu memanjang. Dia berbohong lagi, keesokan harinya hidungnya memanjang. Nah, begitu ceritanya. Ini setahu Bulis ya, di film gitu. Ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Bulis ya. Apakah semenjak kecil ya, ketika kalian dulu masih kecil, apakah orang tua kalian sering menceritakan sebuah dongeng untuk kalian? Nah, itu. Kemudian pertanyaan kedua, jenis cerita apa yang paling kamu sukai? Nah, cerita apa? Dongeng apa yang kamu sukai? Kemudian judulnya apa? Kemudian sebutkan tokoh pelakunya siapa saja. Nah, begitu. Jadi ini hanya pertanyaan umum ya, tidak perlu dijawab. Oke. Nah, sekarang dalam teks naratif, hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah, nah seperti ini, seperti nomor 1, Once Upon a Time. Nah, ini biasanya di awal cerita, awal paragraf, yang artinya pada zaman dahulu kala. Nah, begitu. Pada zaman dahulu kala itu kan tidak mungkin ya anak-anak ya. Kita nggak tahu kapan itu. Kemudian long time ago, pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu kapan gitu. Makanya ini kan ciri dari teks naratif itu seperti ini. Kemudian fortunately, nah untungnya, nah itu artinya orientation. Yang namanya orientation itu ada di paragraf pertama yang artinya pendahuluan ya. Jadi pendahuluan berisi tokohnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, nah gitu. Kemudian finally artinya akhirnya, yang pada akhirnya, nah begitu. In the end, nah begitu. Setting adalah tempat, waktu ya. Moral value adalah nilai moral ya. Jadi setelah kamu baca teks naratif, cerita dongeng itu, mesti di balik itu ada nilai moralnya yang bisa kamu petik. Misalkan ya, cerita Malin Kundang. Nah, nilai moralnya apa? Nah, jadi anak itu harus menghormati orang tua. Jadi anak itu harus mematuhi orang tua. Nah, itu namanya nilai moral. Kemudian sebentar, kasih ya. Ya, kemudian resolution adalah pemecahan masalah, complication adalah masalah yang muncul dalam cerita. Kemudian main character adalah
tokoh utama. Ya, itu adalah istilah-istilah yang ada di teks naratif. Tapi tidak cuma itu, masih banyak lagi. Ini hanya tulis ambil sebagian saja. Nah, sekarang kita ke inti dari tema di chapter 7 ini, yaitu naratif teks ya. Intinya apa? Kita coba kalian perhatikan. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris. Ya, ini salah satu teks yang ada di dalam bahasa Inggris ya. Yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Tidak lain tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca. Jadi kalau kalian membaca atau kalian mendengarkan dari orang lain, itu tujuannya hanya untuk menghibur si pembaca atau si pendengar gitu. Nah, untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis. Ya, jadi urutannya ceritanya saling hubung gitu, saling menyambung. Nah, naratif teks itu berupa cerita khayalan. Nah, itu kalian lihat ya, khayalan. Yang namanya khayal kan tidak nyata ya, atau kisah nyata yang direkayasa. Ya, kalau yang namanya rekayasa berarti kan dibuat-buat. Atau lebih mudahnya dongeng. Nah, begitu. Jadi di mana cerita ada naratif teks, di situ ada dongeng gitu, itu pasti ya. Nah, makanya tadi ya dijelaskan lagi peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Nah, sekarang dalam teks naratif itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama adalah orientation. Nah, namanya orientation adalah pengenalan tokoh, pengenalan waktu, dan pengenalan tempat ya. Jadi misalkan Malin Kundang yang gampang ya. Tokohnya siapa? Malin Kundang. Waktunya kapan? Once upon a time, pada zaman dahulu kala. Tidak tahu kan kita kapan waktunya. Tempatnya di mana? Nah, di Sumatera. Nah, Sumatera di Pulau Sumatera. Nah, kemudian complication. Paragraf kedua adalah complication. Nah, cerita Malin Kundang itu tidak monoton. Jadi ceritanya ada muncullah di situ. Nah, masalahnya apa? Mungkin ya dia mulai meninggalkan ibunya sendirian di desanya untuk merantau. Itu masalah itu ya. Kemudian masalahnya lagi setelah bertahun-tahun dia menghilang, kemudian ada seorang wanita yang datang mengaku ibunya, padahal itu memang ibu kandungnya, tapi Malin Kundang tidak mengakuinya ya. Itu masalah, sampai ibunya ditendang, sampai menangis ya, minta dibelas kasihani kalau memang itu benar-benar ibunya. Tapi ternyata hatinya Malin Kundang seperti batu, nah keras sekali. Nah gitu. Jadi sampai dikutuk menjadi batu ya. Nah dikutuk ya. Kemudian resolusi paragraf selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Ya, ada masalah sedikit yang terselesaikan di situ ya. Kemudian reorientation, penutup. Nah jadi berakhirnya sebuah cerita bisa sad ending, berakhir dengan sedih, sad. Bisa saja happy ending, berakhir dengan bahagia, senang. Nah, begitu. Nah, sekarang ciri-ciri ya, ciri dari naratif teks ya, tulis ambil yang sederhana saja ya. Menggunakan tenses simple tense. Nah, harus itu wajib itu menggunakan past tense ya. Apa itu past tense? Ya, lebih jauh nanti tulis terangkan simple past tense itu seperti apa, tapi ini cara umum dulu. Simple past tense itu nanti bentuknya lampau atau verb 2 yang digunakan, itu kata kerja. Misalkan di sini, jadi sambil contoh kata go, pergi, keduanya went. Eat, makan, bentuk pertama, bentuk keduanya eat. Meet, bertemu, bentuk pertamanya meet, bentuk keduanya met. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri ya. Kemudian menggunakan time connective ya, ada after, setelah, ada before, sebelum, ada after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, hanya itu saja ciri dari teks naratif ya. Kemudian selain Malin Kundang ya, di sini boleh kenalkan ya. Misalkan contoh lain cerita naratif selain Malin Kundang apa saja? Snow White, Putri Salju, The Fox and the Crow, Si Rubah dan Burung Gagak, The Mouse Deer and Farmer, Si Kancil dan Petani, The Legend of Lektoya, Legenda Danau Toba, Beauty and the Beast, Si Cantik dan Si Jelek, Sang Kuryang, Malin Kundang. Nah, ini ya, Sleeping Beauty, The Golden Snail, ya, ke siput emas ya, Rapunzel. Nah, ini Rapunzel ini kan seorang gadis yang memiliki rambut sangat panjang ya. Dalam cerita itu dia menuruni
melarikan diri dari rumah karena ibu tirinya yang galak. Dia turun dari rumah paling atas turun ke bawah dengan menggunakan rambutnya yang sangat panjang. Oke, itu Rapunzel. Oke, nah ini contoh. Sebentar, tulis perbesar ya. Kalian amati gambar itu, ya. Ada sebuah pohon, there is a tree there, and then a branch, ada sebuah cabang-cabang, and there is a bird, a crow ya. Jadi itu warnanya hitam, seekor burung gagak ya, sedang berada di di cabang itu sambil mulutnya, paruhnya itu memegang sesuatu tuh, ya. Oke, kemudian di bawahnya ada seekor hewan lain, yaitu fox, jenis serigala ya, seekor serigala sedang ke atas kepalanya, sedang membangun burung itu apa yang dikatakan. Nah, jadi kalau kalian penasaran, coba simak sebentar. Tapi boleh cuma membacakan satu paragraf saja, yang lainnya kamu baca sendiri di rumah. Kemudian kalau tidak tahu artinya, kalian boleh buka kamus. Oke? Nah, mulai ya. Once upon a time, there lived an old lady crow who was mean and ugly. Pada zaman dahulu kala tinggallah seekor burung gagak betina yang tua, who was mean, yang galak. Nah, pakai ini ya, who was mean and ugly, galak dan jelek. Terus galak, jelek, nah gitu. One day, suatu hari, Miss Crow had stolen a big piece of cheese. Suatu hari, Miss Crow, mungkin ini burung gagak yang lain, tapi Miss ya. Yang namanya Miss berarti kan Nona. Nah, jadi kita sebutkan Nona gagak. Nah, bukan ya, tidak bisa begitu. Ya, mungkin ini masih muda, masih kecil. Nah, gitu. Jadi telah mencuri, burung gagak yang muda telah mencuri sepotong keju yang besar. Jadi mungkin ya ini ya mencuri miliknya si gagak tua tadi, ya. And then, dan kemudian she flew. Nah, ini bacanya flew ya, dari kata fly, terbang. Keduanya adalah flew. Flew onto a branch, terbang ke atas cabang, to enjoy it, untuk menikmati keju tadi. Nah, jadi penasaran ya, kelanjutannya bagaimana? You can read by yourself, okay? And you can translate by yourself. Bisa menerjemahkannya sendiri. Ya, itulah contoh teks naratif yang sangat sederhana. Nah, di situ ada pertanyaannya juga. Nanti kalau dalam soal tes ya begini pertanyaannya, misalkan ya, what was the story about? Cerita di atas tentang apa? Where was the setting of the story? Di mana tempatnya? Mention the characters. Sebutkan karakternya siapa saja. Nah, dan lain sebagainya. Oke? Ya, sebelum memahami itulah teks naratif ya. Tulis ciri-ciri seperti apa. Kemudian tulis mau menerangkan sedikit tentang salah satu ciri naratif tadi adalah menggunakan simple past tense. Nah, gambaran umum simple past tense secara sederhana. Nah, di sini simple past tense di sini adalah tujuannya untuk menerangkan kejadian yang lampau. Nah, lampau. Kalau ngomong bahasa Inggris sudah mau menerangkan peristiwa yang sudah terjadi, itu menggunakan simple past tense. Nah, rumus simple past tense ini dibagi menjadi dua, nominal, yang kedua adalah verbal. Verbal, ya. Apa nominal? Rumus nominal itu diawali dengan subjek, ya. Subjek sudah mengenal ya, are you, they, we, she, he, it, ya. Diawali dengan was atau were. Was, were. Harus syaratnya adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Nah, jadi di antara salah satu ini, ya. Kemudian untuk negatifnya, subjek, was, were, plus not. Kata not setelah was, were, baru diikuti adjektif, noun, adverb. Untuk kalimat tanya, was, were diletakkan di depan, jadi bentuknya kayak huruf S gitu ya. Nah, begini, ke kanan, balik ke kiri lagi. Nah, begitu. Was, were berada di depan, kemudian subjek plus adjektif, noun, adverb. Nah, sekarang contoh ya. Contoh kalimat positif dulu. They were, kita pakai were. They were happy. Nah, happy adalah kata sifat, masuk di adjektif. They were happy last night. Ya. Mereka bahagia tadi malam. Number 2.
They were not happy last night. Mereka tidak bahagia tadi malam. Were not. Kalimatnya, were they happy last night? Ini kurang tanda tanya ya. Were they happy last night? Yes, they were. Nah, gitu. No, they were not. Oke, nah sekarang was dan were di sini sudah dijelaskan. Yang pakai was itu subjek I, she, he, it. Yang pakai were adalah you, we, they. Oke, do you understand so far? Sudah jelas ya? Ya, nanti kalian ulang-ulang video ini supaya lebih jelas lagi. Oke, sekarang rumus yang kedua adalah verbal. Masih simple past tense. Yang verbal di sini anak-anak. Jadi agak sedikit lebih complicated ya, lebih sulit ya. Oke, diawali dengan subjek plus verb to. Nah, jadi bukan was were lagi, tapi verb to diikuti o, objek. Nah, di sini. Kalau negatifnya sama subjek plus did not. Verb when. Verbnya when. Ini tadi 2, 1. Kalimatannya did subject verb when bla bla bla. Tanya. Ya. Oke, contohnya. Subjeknya pilih she. She went to the market yesterday. She went to the market yesterday. Kita pakai when because verb to. See? Ya. Kita pakai to. Remember, we cannot use verb when. Ya. Subject plus verb. So she went to the market yesterday. We use adverb. Kita menggunakan keterangan waktu kemarin ya di sini ya, karena sudah lampau anak-anak. Yang namanya kemarin itu kan sudah lampau gitu. Kemudian untuk negatifnya she ya, berhubung ini verb, kita pakai kata kerja bantu. Kata kerja bantunya adalah did. She did not go. Kembali ke satu. Kembali ke satu. Di sini did not go. Nah, begitu. Jadi ini sesuaikan dengan ini. Did not plus verb when. Nah, did not plus verb when. Oke, did not plus go. Tidak when, tapi go. And then, untuk kalimat tanya diletakkan di depan. Nah, seperti ini. Did subject plus verb 1 plus objek. Nah, did sama kan? Did she go? Nah, ini verb 1. Apakah dia pergi ke pasar kemarin? Kalau yes, yes she did. Ya, mengikuti ya, mengikuti. Kalau no, 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 they did not. Ya, okay students, that's all for chapter 7 about narrative text ya. I hope it is very useful for you. Okay, thank you very much for your attention. See you for next meeting. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.